Assalamualaikum. Hai, selamat malam. Selamat datang di Ririwa. Kembali lagi dengan aku, Nuke Fernanda. Teman-teman di sini ada yang pernah mengalami kejadian di luar nalar, seperti disukai atau diikuti sosok yang tak kasat mata? Sosok yang menyukai dan selalu mengikuti kemanapun kita pergi. Namun dalam artian yang negatif, terkadang sampai bisa melukai. Ngaririwa episode 8 kali ini, aku akan menceritakan kisah yang serupa yang dialami oleh anak balita lelaki, sebut saja Farhan, yang pernah diganggu oleh sosok hantu nenek-nenek yang mengikutinya. Aku akan masukkan kisah ini ke segmen Cerita Teman Ririwa. Kisah ini dialami oleh Farhan yang pada saat itu usianya baru menginjak 2 tahun. Anak ini adalah anak yang tampan, periang dan juga ceria. Anaknya memang lucu, sampai orang-orang yang mengenalnya sangat menyukainya karena tingkah Farhan yang sangat menggemaskan. Ibunya selalu mengajaknya bermain di halaman belakang. Lucunya, Farhan ini selalu berlarian ke sana kemari sambil tertawa khas. Kalau sore hari, Farhan selalu bermain di halaman belakang sembari disuapi makan oleh ibunya. Terkadang, Farhan selalu terlalu asik bermain di sore hari sampai lupa waktu hingga menjelang maghrib. Ternyata dari sinilah hal-hal mengerikan itu dimulai. Pada satu waktu, tiba-tiba Farhan jatuh sakit. Dia demam. Ibunya tidak langsung membawanya ke dokter. Namun beberapa hari kemudian demamnya semakin tinggi. Akhirnya orang tuanya membawa Farhan ke dokter. Dokter bilang Farhan hanya demam tinggi dan diresepkan obat olehnya. Setelah berobat, ternyata Farhan tak kunjung sehat. Panas di badannya itu naik turun. Bahkan di beberapa hari ke depan, Farhan sampai mengalami demam tinggi lagi. Lama-kelamaan, Farhan menunjukkan sikap yang aneh. Tiba-tiba menjadi sangat rewel, apalagi kalau di tengah malam. Yang anehnya, Farhan selalu menangis keras di malam hari sambil kegerahan, sampai-sampai Farhan ini meminta ibunya untuk dibukakan seluruh bajunya. Hal yang aneh juga terjadi ketika Farhan sedang makan. Porsi makan untuk Farhan bertambah layaknya orang dewasa. Farhan kalau makan sangat rakus, seperti orang yang sedang kelaparan. Bahkan ibunya bilang, Farhan bisa sampai makan gorengan dalam jumlah yang sangat banyak di waktu sebentar. Farhan menjadi anak yang sering mengamuk, pemarah dan tidak ceria lagi. Demamnya pun naik turun setiap harinya, sehingga berat badannya pun turun dan semakin kurus. Farhan beberapa kali juga dibawa ke dokter untuk dicek kesehatannya. Dan dokter hanya bilang, Farhan hanya demam. Semakin hari, orang tuanya semakin khawatir. Apa yang terjadi dengan Farhan? Sampailah dia dibawa ke rumah sepupunya. Dan sepupunya ini kenal dengan orang yang bisa atau kita sebut Ustadz. Farhan diberi doa-doa oleh Ustadz tersebut. Ustadz ini tiba-tiba berkata hal yang cukup membuat orang tua Farhan kaget. Katanya Farhan diikuti oleh sosok hantu nenek-nenek. Dia ketempelan. Orang tua Farhan semakin khawatir di sini. Di malam harinya, di rumah kakeknya Farhan ada acara Maulid Nabi. Jadi orang tuanya datang dan membawa Farhan ke rumah kakeknya. Sampai ketika acara Maulid Nabinya selesai, tiba-tiba Farhan ini mengamuk lagi. Kali ini sangat parah.
Dia berteriak dan marah-marah sambil menangis. Orang tuanya langsung menelpon Ustadz yang tadi ke sepupunya. Ustadznya langsung bergegas menghampiri Farhan. Di sana dia baca-baca doa dan sudah tahu bahwa ada sosok tak kasat mata yang menempel di Farhan. Di sini Pak Ustadz langsung mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok ini. Karena Farhan ini masih sangat kecil, jadi sosok hantu ini dialihkan atau dipindahkan ke sepupunya dan berhasil. Ustadznya langsung bertanya, "Saha maneh? Di mana? Naon tujuan maneh ka budak ieu?" Kalau bahasa Indonesianya, "Siapa kamu? Kamu dari mana? Ada maksud apa kamu ke anak ini?" Sepupunya yang dirasuki oleh sosok ini menjawab dengan suara berat khas nenek-nenek. Suaranya berubah, bukan suara asli sepupunya. Dia menjawab, "Di tukangan pabrik di Tongoh, resep ka budak ieu. Dari belakang pabrik beras," katanya. "Suka sama anak ini." Gitu kira-kira jawabannya. Ustadznya bertanya lagi, "Nah jeung resep ka budak ieu. Da budak nage sieun ka maneh mah. Sakitu eta panon wolotot beureum, buuk cawiguig." Kalau bahasa Indonesianya, "Kenapa kamu suka sama anak ini? Orang anak ininya juga takut sama kamu. Lihat, rambut kamu acak-acakan gimbal gitu. Dan mata kamu merah melotot," katanya. Kekeh sosok itu menjawab suka ke anak ini sambil tertawa melengking. Di momen itu Farhan sembari mengamuk, menangis, dan berteriak kencang marah-marah. Ustadznya berusaha mengusir sosok hantu ini berkali-kali dan sosok hantu ini pun berkali-kali menolak. Dia ingin terus bersama Farhan. Orang tua Farhan semakin khawatir dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sosok ini, Farhan menjadi anak yang pribadinya berubah, sering sakit-sakitan dan rewel. Hingga pada akhirnya, usaha Ustadz mengusir sosok ini dari Farhan berhasil. Sosoknya mau pergi karena Ustadznya di akhir bilang, "Mun resep ka budak ieu sok tinggalkeun. Tingali karunya gering wae, ngadat wae. Geus indit mun nyaah mah. Kalau suka dan sayang sama anak ini, tolong tinggalin. Lihat, kasihan dia, jadi sakit-sakitan." Begitu kira-kira kalau bahasa Indonesianya. Akhirnya sosok ini pun mau pergi dari Farhan. Di momen ini Farhan langsung berhenti menangis dan terjatuh lemas seperti setengah sadar. Farhan diberi air minum dan dibacakan doa-doa oleh Ustadz dan orang tuanya. Di malam yang sama, di saat yang bersamaan saat acara Maulid Nabi itu, di rumah Farhan hanya ada neneknya seorang. Dia tidak ikut ke acara Maulid Nabi. Neneknya ini melakukan video call dengan kerabatnya. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba kerabatnya ini berkata, "Itu yang di belakang di pintu ke ruang tamu siapa?" Si Bibi. Mengira bahwa itu adalah tantenya Farhan. "Emang gak ikut ke acara Maulid Nabi?" katanya. Neneknya heran karena hanya ada dirinya seorang di rumah. "Hah? Siapa? Orang cuma ada saya yang di rumah," katanya. Kerabatnya menjawab lagi, "Itu di belakang. Itu rambutnya panjang, si Bibi bukan sih itu." Neneknya di sana langsung ketakutan dan buru-buru menutup obrolan video call-nya, langsung lari masuk kamar dan mencoba untuk tidur. Menurut keterangan ustadznya, sosok hantu ini mencari-cari Farhan di rumahnya. Malam itu ternyata Farhan tidak ada di rumah. Pada saat sosok hantu ini menyadari bahwa Farhan berada di rumah kakeknya, sosok ini langsung menghampiri Farhan. Dan disitulah Farhan tiba-tiba mengamuk tadi. Setelah momen pengusiran hantu nenek ini, orang tuanya heran kenapa bisa sampai seperti itu. Ustadznya bilang, Farhan sering main di luar menjelang maghrib.
di halaman belakang di sana kan ada pabrik beras. Nah, di belakang pabrik beras ini memang sepertinya sosok ini tinggal. Dan dia melihat lalu menyukai Farhan. Memang di halaman belakang rumah orang tuanya Farhan ini ada satu pabrik beras milik sepupunya. Di belakang pabrik ini ada sebuah pohon kecil dan pabrik ini juga dikelilingi oleh hutan. Kejadian ini tidak disangka terjadi oleh ibunya. Tapi bersyukurnya akhirnya bisa berakhir dan Farhan sehat kembali. Semenjak kejadian itu, ibunya tidak selalu mengajak Farhan bermain lama-lama di halaman belakang. Apalagi di waktu sore hari. Semakin hari Farhan semakin membaik lagi. Lama-lama Farhan kembali menjadi anak yang ceria dan periang. Tidak ada lagi Farhan yang mengamuk-ngamuk sambil berteriak. Kondisi Farhan berangsur membaik, bahkan sampai sekarang. Oke, ini adalah cerita yang cukup menegangkan ya teman-teman. Bahkan saat ibunya bercerita padaku, aku ikut merinding di sana. Mudah-mudahan Farhan dan keluarganya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah mau berbagi kisah seramnya. Untuk teman-teman di sini, apa ada juga yang pernah mengalami ketempelan makhluk tak kasat mata seperti yang dialami oleh Farhan? Kalau ada yang pernah, boleh di-share ke aku ya. Seperti biasa, kalau mau berbagi kisah seramnya, langsung aja kirim ke email ririwa.nukufern@gmail.com ya. Aku tulis juga di akhir video dan di description box ya. Terima kasih yang sudah menantikan cerita-cerita seram dari aku. Nantikan cerita seram lainnya dari Ririwa ya. Aku Nuke Fernanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.